Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian dan damai Tuhan senantiasa dirasakan oleh saudara sekalian. Mari saudara buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membahas tokoh wanita di dalam Alkitab, yaitu Maria. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam Alkitab nama Maria adalah nama yang cukup populer karena cukup banyak wanita diberi nama Maria. Ada Maria yang merupakan ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada Maria saudarinya Marta, dan ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan juga ada Maria yang lainnya. Nah, hari ini saudara, saya mengajak kita untuk belajar tentang Maria yang adalah saudari dari Marta atau saudari dari Lazarus dan Marta. Mereka bertiga adalah kakak adik yang sangat memiliki perhatian khusus terhadap pelayanan Tuhan Yesus. Tidak diceritakan mengenai orang tua atau kedua orang tua dari tiga bersaudara ini. Tetapi nama ketiga kakak adik ini sering muncul dan tampaknya mereka cukup akrab dan punya hubungan yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Dan keluarga ini, tiga kakak adik ini adalah tiga kakak adik yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Yesus cukup sering mampir ke rumah mereka selama pelayanan Yesus di dalam dunia. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Maria ini di dalam perikop Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kita bisa belajar bahwa Maria adalah sosok yang tahu menghormati Tuhannya. Maria adalah sosok yang tahu menghormati Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Di dalam hal memberi, Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jika kita ingin melihat apakah seseorang menghormati Tuhan atau tidak, lihatlah cara dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan cara dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Jikalau seseorang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Saudara, memberikan yang terbaik artinya adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu juga jikalau kita menghormati orang lain, maka ia pun akan memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Terbaik bukan berarti termahal, terbaik bukan berarti yang terbaru, tetapi terbaik adalah sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap tenaga kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Maria memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maria memberikan minyak narwastu kepada Tuhan yang telah lama disimpannya untuk persiapan di hari pernikahannya. Ayat 3 mengatakan bahwa minyak itu mahal harganya, tetapi tidak disebutkan berapa mahal. Minyak narwastu adalah terbuat dari semacam rumput-rumputan yang terdapat di pegunungan Himalaya. Di dalam bahasa Hindu,
disebut nor. Minyak ini disimpan di dalam buli-buli, dan kalau mau dipakai, buli-buli itu harus dipecahkan. Kalau minyak narwastu ini dicampur dengan anggur, maka anggur itu akan menjadi sangat wangi, dan biasanya itu akan disediakan bagi orang yang paling dikasihi, bagi orang yang paling dihormati. Minyak narwastu jika dicampur dengan anggur, itu ada sesuatu yang sangat wangi, yang sangat luar biasa nilainya, dan kemudian itu akan diberikan kepada orang yang dihormati, orang yang dicintai. Nah, saudara, selain mahal, minyak narwastu adalah minyak persediaan bagi seorang gadis Yahudi yang disimpannya telah lama, sejak lama untuk dipakai pada hari pernikahannya. Mahal harganya karena telah disimpan sejak lama untuk persiapan pernikahan seorang wanita Yahudi pada masa itu. Berapa harganya minyak narwastu ini? Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 5 menyebutkan bahwa harganya sekitar 300 dinar. 300 dinar. 1 dinar adalah upah kerja 1 hari di dalam kehidupan komunitas orang Yahudi pada masa itu. Jikalau 300 dinar berarti adalah upah kerja 1 tahun. Dan upah kerja ini adalah upah kerja bagi pekerja sederhana. Misalnya bagi petani, bagi penggembala. Dan itu adalah upah yang sangat besar bagi mereka pada waktu itu. Untuk orang yang ukuran ekonominya lemah, 300 dinar itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat baik. Dan justru Maria mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus di hari-hari terakhir Yesus, karena Yesus tidak lama lagi akan disalibkan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jikalau saudara dan saya ada di posisi Maria, apakah kita sanggup melakukan seperti yang Maria lakukan? Minyak itu sangat berharga. Dan minyak itu adalah untuk masa depannya, yaitu di hari pernikahannya. Apakah kita sanggup melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Maria? Maria diperhadapkan dengan pilihan memberi kepada Tuhan atau tidak. Dan justru Maria memberikan kepada Tuhan. Saudara, jikalau saudara dan saya ada di posisi Maria, saya rasa bahwa kita akan sulit untuk melakukannya. Kita akan sulit dan kita mungkin akan mempertimbangkan secara logika kita, ini minyak untuk masa depan saya. Ini minyak bisa dijual 300 dinar untuk biaya hidup saya. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Maria memberikannya dengan rela hati kepada Tuhan yang terbaik, karena dia menghormati, dia mengasihi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, berapa banyak orang Kristen memberikan persembahan kepada Tuhan asal-asalan, memberikan barang yang sudah rusak kepada Tuhan, memberikan barang yang sudah bekas kepada Tuhan, memberikan persembahan uang yang sudah robek-robek kepada Tuhan, memberikan makanan yang sudah expire kepada orang lain, bahkan memberikan sesuatu yang sudah bekas bagi orang lain. Sedangkan Maria, dia memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk melihat apakah seseorang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak, lihatlah bagaimana dia memberi kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dia pasti akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik, karena dia tahu yang dia layani adalah Tuhan, yang dia beri adalah Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari Maria, bahwa Maria adalah orang yang tahu memanfaatkan kesempatan
untuk melayani Tuhan. Di ayat yang ke-7, ketika ia memberikan persembahan minyak narwastu yang mahal harganya, ada orang yang protes bahwa ia melakukan suatu pemborosan. Dan orang yang demikian adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan orang itu adalah Yudas Iskariot. Dan tidak heranlah saudara-saudara, pada akhirnya Yudas berani mengkhianati Yesus dan menjual Yesus dengan harga yang murah. Dan kemudian akhirnya dikatakan di dalam ayat 6 bahwa dia sering mencuri uang Tuhan. Bukan karena dia peduli dengan orang susah, bukan karena dia peduli dengan pelayanan Yesus yang kemana-mana membutuhkan uang, tapi karena dia sering mencuri uang miliknya Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6, dia tidak peduli dengan apa yang diberikan oleh Maria. Padahal ini Maria harus bisa diteladani oleh dia karena memberikan yang terbaik, yang harus dia teladani. Tapi dia justru protes dan berkata, ini ada satu pemborosan, satu pembaziran, kesia-siaan memberikan kepada Tuhan di dalam hidup kita. Bukankah ada orang-orang seperti Yudas Iskariot, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memberikan kepada Tuhan dan sungguh-sungguh, mereka berkata, untuk apa kamu berusaha begitu keras buat Tuhan? Untuk apa kamu memberikan kepada Tuhan dari semua yang kau miliki? Itu sia-sia. Saudara-saudara, itu tidak sia-sia kalau engkau memberikan kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dan Maria, dia melihat kesempatan itu, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena itu adalah kesempatan terakhir bagi dia. Sebab setelah ini Yesus akan menghadapi peristiwa salib. Yesus akan disalibkan, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mengurapi Yesus. Kesempatan bagi Maria untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan sebagai persiapan penguburan Tuhan Yesus. Jikalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu yang ada di dalam pikiran Maria. Dan akhirnya Maria memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Minyak narwastu yang mahal harganya, tanpa dia mempertimbangkan masa depan pernikahannya dengan kekasih yang dicintainya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana dengan uang, dengan harga minyak narwastu itu yang 300 dinar itu, tapi dia dengan rela hati memberikan kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu ini kesempatan buat saya untuk memberikan kepada Tuhan. Jikalau bukan sekarang, kapan lagi saya akan memberikan sesuatu yang berharga bagi Tuhan? Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan dengan saudara sekalian hari-hari ini. Tetapi hari-hari ini adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan. Karena kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup di dalam dunia ini, dan sampai berapa lama kita ada di dalam dunia ini. Selagi kita bernafas, selagi kita diberikan berkat, selagi kita diberikan tenaga, diberikan nafas kehidupan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia. Berikan yang terbaik seperti Maria. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, biar kami belajar dari Maria yang rela memberikan yang terbaik yang dia miliki. Mungkin itu adalah satu-satunya yang dia miliki, pengharapan dia. Tapi dia memberikan kepada Tuhan karena dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dan dia tahu itu adalah kesempatan terbaik untuk memberikan kepada Tuhan. Tuhan, biar kami belajar dari Maria untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kami bagi Tuhan. Di hari-hari yang Tuhan masih berikan kami hidup, kesempatan, daya, tenaga, dan semuanya kami boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, sertai mereka, berkati keluarga mereka,
Berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka, topang mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.